Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Permana, NPM 1816009, PGSD 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi kepramukaan di Indonesia. Gerakan Pramuka di Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Gerakan pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki cakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Organisasi pramuka adalah organisasi berpendidikan non-formal yang diadakan oleh Pendidikan Pramuka Indonesia. Kegiatan pramuka, kegiatan yang di luar lingkup ruangan di mana para pramuka sejati akan dibina dan dididik untuk menjadi insan yang berkarakter, yaitu insan yang berdasar dharma dan bertrisatya, di mana karakter ini yang akan membentuk fisik, mental, emosi, dan spiritual dari anggota pramuka. Pramuka siaga yaitu 7-11 tahun, pramuka penggalang 11-15 tahun, pramuka penegak 16-20 tahun, dan kelompok anggota lain yaitu pembina pramuka, ambalan pramuka, kroplatih pramuka, pamong saka pramuka, stat, kuartir, dan majelis. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Majelis pembimbing sendiri diketahui secara ofisial, yaitu 1. Di tingkat nasional, Mabinnas oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, di tingkat daerah, Mabicap oleh Gubernur. Yang ketiga, tingkat ranting, Mabiran oleh Camat. Yang keempat, sedangkan di tingkat gugus depan, Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan tingkat saka, Mabisaka dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi atau departemen terkait. Selanjutnya, kuartir adalah pusat pengelolaan gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh pengurus kuartir yang terdiri atas para andalan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: seorang ketua, beberapa orang wali ketua yang merangkap sebagai ketua bidang, seorang sekretaris jenderal untuk kuartir nasional atau seorang sekretaris untuk jajaran kuartir yang lain, seorang bendahara. Jenjang pembinaan teknis kepramukaan dalam gerakan pramuka memanajemenkan atau mengelola kuartir di desentralisasi sesuai struktur kewilayahan administrasi pemerintahan, yaitu dari pusat Kewarnas, provinsi Kuarda, kabupaten Kuarcap, sampai kecamatan Kuaran. Kuaran membantu Kuarcap dalam pengendalian operasional kuartir ranting, berfungsi membantu Kuarcap dalam membina gudap dan saka dalam wilayahnya. Penyusunan struktur organisasi kuartir. Suatu organisasi pada hakikatnya adalah pengelompokan fungsi-fungsinya agar organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan
efektif dan efisien. Selanjutnya, gugus depan GUDEP adalah suatu kesatuan organisasi dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dalam pembina pramuka serta berfungsi sebagai pengkalangan keanggotaan peserta didik. Anggota putri dan putra dihimpun dalam GUDEP yang terpisah. Masing-masing merupakan GUDEP yang berdiri sendiri. GUDEP luar biasa adalah GUDEP yang anggotanya menyandang cacat jasmani atau mental dan dapat menyelenggarakan kegiatan dalam GUDEP sendiri. GUDEP langkah tersendiri atas suatu perindikan siaga, satu pasukan penggalang, satu ambalan penegak, dan suatu rencana pandega dengan pengertian sebagai berikut. Yang pertama, istilah perindukan digunakan untuk menyebut suatu satuan pramuka siaga yang dibagi dalam satuan kecil yang disebut barung. Yang kedua, satuan pramuka penggalang disebut pasukan yang dibagi dalam satuan kecil disebut regu. Yang ketiga, satuan pramuka penegak disebut ambalan yang dibagi dalam beberapa satuan kecil yang disebut sangga. Yang keempat, satuan pramuka pandega disebut rancana yang tidak dibagi dalam satuan kecil. Yang kelima, sangga kerja adalah satuan pramuka penegak setingkat regu yang dibentuk atas dasar suatu tugas atau pekerjaan. Yang keenam, pemimpin adalah sebutan bagi peserta didik yang memimpin satuan tingkat regu ke bawah. Yang terakhir, pembina adalah sebutan bagi anggota dewasa yang memimpin dan membina pramuka di tingkat pasukan ke atas. Sarana untuk dapat mencapai tujuan GUDEP tersebut pada butir 5, maka para pembina pramuka yang bertugas di GUDEP berusaha mencapai sasaran antara lain. Yang pertama, menanamkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan rasa cinta dan setia pada tanah air, menanamkan rasa percaya diri sendiri, bertanggung jawab dan disiplin, melatih panca indera, hasrat, karya, dan berbagai kejuruan agar peserta didik dapat menggunakan prasarana, akal, dan keterampilan secara seimbang. Melatih dalam hal kebersihan dan kesehatan jasmani dan mental dengan menggunakan sistem Among dan prinsip dasar pendidikan pramuka, terutama sistem beregu. Satuan terpisah antara putra dan putri serta menyesuaikan dan memperkembangkan jasmani mental. Kesimpulan dari organisasi gerakan pramuka di Indonesia adalah yaitu pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Struktur organisasi pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan organisasi pramuka mulai dari tingkat yang paling bawah. Gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun organisasi gerakan dari tingkat nasional, cabang, ranting, sampai gugus depan, sehingga
organisasi berjalan dengan efektif. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.